Keluarga adalah orang terdekat yang selalu ada saat kita senang maupun susah. Sejak kecil, kita harus membiasakan diri untuk menyayangi saudara dan handai tolan lainnya. Karena dengan begitu akan tercipta kehidupan yang damai dan harmonis. Di antara mereka yang harus kita sayangi adalah adik dan kakak. Seorang kakak harus menyayangi dan juga menjaga adiknya dengan baik. Dia harus bisa merawat dan mengajari adiknya dengan sabar dan penuh perhatian. Sebagai seorang adik juga harus mendengarkan dan menuruti nasihat dari kakaknya. Apakah kalian sudah menerapkan hidup saling menyayangi antara saudara yang ada di rumah? Perbuatan apa yang sudah kalian lakukan untuk mereka? Apakah kalian di rumah mempunyai kakak atau adik? Bagaimana perasaan kalian terhadap kakak atau adik kalian? Tentu senang mempunyai teman bermain di rumah. Kita jadi tidak kesepian. Jika ayah dan ibu pergi, kita mempunyai teman di rumah. Nah, bagaimana Islam memberikan aturan mengenai berakhlak karimah terhadap saudara dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita baca dan pahami uraian materi berikut ini. A. Yaitu akhlak terhadap saudara. Apakah kalian di rumah mempunyai kakak atau adik? Bagaimana perasaan kalian ketika kakak atau adik kalian meminta bantuan kalian untuk menemaninya bermain, belajar, atau kegiatan lainnya? Senang, menggerutu, atau enggankah? Nah, apapun keinginan kakak kalian atau adik kalian, jika itu bermanfaat kepadanya, maka bergembiralah untuk memberikan pertolongan dengan rasa kasih sayang dan ikhlas. Kakak atau adik disebut saudara. Jika ayah dan ibu mereka sama dengan kita, maka disebut saudara kandung. Terhadap saudara, kita harus menjaga hubungan yang baik. Terhadap kakak, kita harus menghormati. Terhadap adik, kita harus menyayangi. Saudara adalah orang yang memiliki hubungan paling dekat dengan kita setelah ayah dan ibu. Hindarilah pertengkaran dengan saudara. Ayah dan ibu akan merasa sedih ketika melihat anak-anaknya tidak rukun. Sebaliknya, ayah dan ibu akan merasa bahagia melihat anak-anaknya selalu rukun. Mungkin sesekali berselisih dengan saudara karena tidak ada yang mau mengalah. Jika hal itu terjadi, hendaklah cepat-cepat berbaikan kembali. Apabila perlu, mintalah bantuan ayah atau ibu untuk mendamaikannya kembali. Jangan sampai perselisihan berubah menjadi perkelahian. Islam melarang perselisihan yang berujung pada putusnya persaudaraan. Untuk itu, jagalah keharmonisan rumah dengan saling menyayangi di antara saudara. Setiap hari kita bertemu dengan saudara, kita tinggal satu rumah dengan saudara. Kita makan, minum, dan tidur bersama dengan saudara. Jika ayah atau ibu telah tiada, saudara adalah keluarga terdekat kita. Oleh sebab itu, kita harus beradab Islami dengan saudara. Adapun adab-adab Islami terhadap saudara dalam kehidupan sehari-hari antara lain, yang pertama selalu hidup rukun dengan saudara. Yang kedua, segera saling meminta maaf jika terjadi pertengkaran. Yang ketiga, saling menjaga, menghormati, dan menyayangi. Yang keempat, segera memberikan bantuan atau pertolongan jika ada masalah. Yang kelima, saling mengingatkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Betapa mulianya akhlak seorang muslim jika mampu membuat saudaranya merasa senang dan nyaman. Ia senantiasa lebih mementingkan kebutuhan saudaranya dibandingkan dengan kebutuhan dirinya sendiri. Itulah akhlak yang sangat luhur. Sudahkah kita berbuat demikian? Nah, apabila salah seorang saudara kalian sesama muslim, adik, kakak, atau teman datang mengadukan keperluannya kepada kalian, bergembiralah atas kedatangannya. Sadarilah bahwa ia lebih mengutamakan kalian daripada yang lain untuk memenuhi keperluannya. Berilah pertolongan kepadanya. Jangan sampai kalian tidak membantunya selagi kalian mempunyai kemampuan. Berilah bantuan menurut kemampuan kita. Kemudian B. Rukun dengan saudara. Ada berapa kakak dan adik kalian? Kakak dan adik adalah saudara kita. Setiap hari kita bertemu, baik ketika sholat, bermain, belajar, makan, tidur, dan lain sebagainya. Ayah dan ibu membesarkan kita dan saudara kita dengan penuh keikhlasan dan keharmonisan. Untuk itu, kita harus menjaga kerukunan dan keharmonisan di rumah bersama saudara. Rukun dengan saudara harus dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, ketika sedang belajar, satu sama lainnya tidak boleh saling mengganggu. Apabila memiliki makanan, kita harus mau saling berbagi. Demikian pula ketika bermain, tidak boleh saling berebut. Semuanya harus saling menyayangi dan menghargai sesama saudara. Nah, berikut kisah-kisah orang soleh terdahulu yang senantiasa memperhatikan kepentingan saudaranya. Yang pertama, Hakim bin Hizam berkata, "Jika aku memasuki waktu pagi dan pintu depan rumahku tidak ada seseorang pun membutuhkan sesuatu dariku, maka aku menyadari bahwasanya hal itu merupakan musibah yang aku meminta pahala kepada Allah."
Yang kedua, ketika seekor kuda milik Ar-Rabi' bin Khutsaim yang harganya 20.000 dicuri, orang-orang bertanya kepadanya, "Doakanlah si pencuri itu." Ar-Rabi' berdoa, "Ya Allah, jika si pencuri itu orang yang kaya, maka ampunilah ia. Tetapi jika ia seorang miskin, maka jadikanlah ia kaya." Yang ketiga, Al-Hasan berkisah bahwa gaji untuk Salman Al-Farisi 5.000. Ia menjadi gubernur bagi 30.000 rakyat muslimin. Jika gajinya diberikan, ia langsung menghabiskannya untuk bersedekah. Sementara itu, ia sendiri makan dari hasil anyaman tangannya sendiri. Yang keempat, Qasim Al-Ju'i bercerita di tengah halaqah murid-muridnya, "Manfaatkanlah waktu kalian agar jangan sampai terjatuh dalam 5 perkara ini, yaitu jika kalian datang, kalian tidak dianggap. Jika kalian tidak datang, kalian tidak dicari. Jika kalian bersaksi, kalian tidak diajak bermusyawarah. Jika kalian mengatakan sesuatu, perkataan kalian tidak diterima. Dan jika kalian mengetahui sesuatu, kalian tidak diberi kesempatan untuk mengutarakannya." Beliau juga berwasiat mengenai 5 perkara, yaitu jika kalian dizolimi, janganlah kalian membalas berbuat zalim. Jika kalian dipuji, janganlah berbangga diri. Jika kalian dicela, janganlah kalian merasa terhina. Jika kalian dipancing untuk marah, janganlah kalian marah. Jika mereka mengkhianati kalian, janganlah kalian balas mengkhianati mereka. Dari beberapa kisah tersebut, semoga kita mampu mengambil keteladanannya untuk diterapkan dan dibiasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada satu hal lain yang penting untuk kita perhatikan, yakni ketika saudara sedang sakit, kita berdoa untuknya dengan membaca doa berikut. Allahumma rabban nasi azhibil ba'sa ishfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yugadiru saqama. Artinya, wahai Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah ia, hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkannya. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit lagi.